mahal yang la yusma'u minhun nida, tempat ya ini lebih nggak sampai 150 meter ini. Pokoknya nggak dengar panggilan sholat jenazah itu sudah bisa untuk sholat ghaib. Jadi ketika ada panggilan sholat jenazah atau pengumuman sholat jenazah dia nggak dengar misalnya, maka itu cukup untuk apa? Mensolati ghaib orang tersebut asalkan di luar daerah tadi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Mengenai tentang salat ghaib. Salat ghaib itu adalah mensolati jenazah yang tidak ada di hadapannya. Salat jenazah yang tidak ada di hadapannya mayit, atau mensolati seorang yang ada di hadapannya, kuburannya ada di hadapannya, cuman waktu saat awal sholat jenazah dia nggak hadir. Itu namanya sholat ghaib. Syaratnya sholat ghaib ini diantaranya adalah yang pertama, misalnya ada ulama meninggal ada di Tarim Hadramut. Kita ada di Indonesia sini, maka kita harus tahu bahwa mayat tersebut sudah dimandikan. Kalau sebelum mayit jenazah tersebut dimandikan, maka nggak bisa sholat ghaib. Karena sholat ghaib itu juga bisa menggugurkan fardu kifayah untuk sholat jenazah. Kalau seandainya misalnya ada satu daerah nggak ada yang sholat jenazah, nggak ada yang mensolati mayit ini, misalnya nggak ada yang mau mensolati mayit ini misalnya, kan dosa semuanya tuh. Ada orang ghaib mungkin keluarganya di luar pulau atau luar negeri kemudian mensolati mayit tersebut yang belum disolat jenazah, maka ini menggugurkan fardu kifayah, gitu ya. Jadi di antara syaratnya apa? Harus sudah dimandikan. Harus sudah dimandikan. Kemudian di antara syaratnya juga apa? Dia saat mayit tersebut meninggal, dia ada, gitu. Dan dia termasuk orang yang bisa mensolati mayit tersebut. Tapi kalau misalnya dia belum lahir saat jenazah tersebut meninggal, enggak bisa. Dia bukan termasuk orang yang bisa mensolati mayat tersebut saat wafatnya mayat tersebut. Itu termasuk syarat juga untuk sholat ghaib. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang bukan sedaerah sama orang yang meninggal tersebut, di luar daerah. Walaupun daerahnya misalnya luas, wa in kaburat dikatakan dalam ibarah fikih, walaupun besar tempatnya, ya bukan termasuk orang daerah situ, dia di luar daerah situ. Imam Ibnu Hajar di dalam Tuhfah beliau menyatakan fauqa haddil ghauth, melebihi haddil ghauth, sekitar lebih dari 150 meter. Tapi Imam Abu Makhramah sebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau berpendapat mahal yang la yusma'u minhun nida, tempat ya ini lebih nggak sampai 150 meter ini. Pokoknya nggak dengar panggilan sholat jenazah itu sudah bisa untuk sholat ghaib. Jadi ketika ada panggilan sholat jenazah atau pengumuman sholat jenazah dia nggak dengar misalnya, maka itu cukup untuk apa? Mensolati ghaib orang tersebut asalkan di luar daerah tadi itu ya, bukan sedaerah. Tapi menurut dalam kitab An-Nihayah dan Al-Imdad, dalam Nihayah Imam Romli menyatakan nggak apa-apa satu daerah kalau ada uzur dulunya. Misalnya ada uzur sakit ya, nggak bisa hadir sholat jenazah di masjid misalnya atau di musola, nggak bisa mensolati jenazah itu, ada uzur sakit. Atau misal dia lagi terhalang apa, satu uzur, ibaratnya seperti uzur Jumat, uzur sholat jamaah, maka dia bisa mensolati ghaib karena ada uzur, walaupun satu daerah. Waktunya sampai kapan? Kemudian waktunya sampai kapan? Menurut pendapat yang mu'tamad, karena banyak pendapat, ada yang bilang sampai 1 bulan aja waktunya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Itu setelah 1 bulan, jadi ada satu marbot masjid Nabawi, itu ada pendapat hadis yang menyatakan itu seorang perempuan, ada lagi riwayat yang lain itu seorang laki-laki. Nah, itu bagian bersihkan masjid, karena Rasulullah cinta sama seorang yang perhatian dengan masjid, walaupun hanya membersihkan masjid, marbotnya masjid. Rasulullah ketika pulang dari Mekah, setelah sebulan setelah meninggalnya orang tersebut, marbot tersebut, sebulan Rasulullah dari Mekah pulang ke Madinah, kemudian tanya, lu itu orang mana? Dicari sama Rasulullah, perhatikan sama Rasulullah.
Terus katanya sudah meninggal Rasul sebulan yang lalu. Loh, kenapa saya tidak dikasih tahu, kata Rasulullah. Sekarang kasih tahu saya kuburannya di mana. Kemudian Rasulullah diantar ke kuburannya, ke pemakamannya orang tersebut, dan sholat di sampingnya, samping kuburan tersebut. Nah, Rasulullah sholat. Makanya ada sampai pendapat menyatakan bolehnya sampai sebulan, karena ada hadis ini. Tapi yang muktamad kapanpun, walaupun setelah hancur, misalnya setelah 50 tahun setelahnya, 30 tahun setelahnya, asalkan tadi ya, dia orang yang bisa mensolati saat meninggal, bukan belum lahir. Ya. Kenapa? Dalam Busyarul Karim dikatakan karena li'anna ajbadz dzanab la yafna, karena seorang itu sehancur-hancurnya mayit, itu tulang ekornya nggak akan hancur. Ya kan, disebutkan dalam Zubat juga kan, nggak bisa hancur. Nah, nggak bisa hancur. Nah, kecuali seorang yang misalnya seperti para nabi, seperti para rasul. Nah, ini nggak di sholat gaib ini, nggak bisa. Kita mau sholat gaib ke Rasulullah SAW, nggak bisa. Sholat gaib ke siapa? Nabi Musa, nggak bisa. Ya, para nabi nggak bisa di sholat gaib, nggak bisa. Ya, sholawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Dalilnya adalah hadis muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW, anan Nabi SAW, na'an Najashi fil yawmil ladzi mata fi wa kharaja bihim ilal musalla fasafa bihim wa kabbara alaih arba'an. Rasulullah ketika seorang raja Najashi yang sangat berjasa kepada umat Islam di saat itu Rasulullah SAW mensolati beliau, ngajak para sahabatnya ketika dengar wafatnya Raja Najashi, diajak ke tempat sholat, kemudian Rasulullah mengimami mensolati gaib kepada Raja Najashi. Hadis muttafaq alaih. Jadi itu sekelumit sedikit tentang kesimpulan sholat gaib. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa NU Online dimanapun antum semuanya berada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.